Di sebuah rumah peternakan yang terletak di pedalaman, Dimitri dan Talia saling beradu pandang dengan tajam. Mereka baru saja tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari kota, menuju tempat yang seharusnya menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, suasana tegang menyelimuti keduanya karena Talia memaksa untuk pulang kembali ke mansion dan Dimitri tak menuruti kemauan sang istri yang menurutnya kekanak-kanakan. Talia, dengan wajah yang memerah karena marah, memandang Dimitri dengan tatapan tajam. "Aku ingin pulang ke mansion sekarang juga. Aku tidak ingin tinggal di sini." Dimitri menghela napas panjang. "Baby, kita baru saja sampai. Perjalanan ini butuh waktu berjam-jam, dan malam sudah semakin larut. Tidak masuk akal jika kita kembali sekarang. Dan aku sangat lelah sekali." Talia mengernyitkan wajahnya, mengeluarkan tangis yang mulai membuncah. "Tapi aku tidak nyaman di sini. Aku ingin kembali ke rumah kita, ke tempat di mana aku merasa aman dan nyaman." Dimitri mendekati Talia, mencoba meraih tangannya namun Talia menepisnya kesal. "Aku tetap tak mengerti kemauanmu. Ini tak masuk akal. Besok pagi kita bisa kembali jika kau masih merasa tidak nyaman, bukan sekarang." Talia menepis tangan Dimitri dan berbalik. "Kau tidak mengerti. Aku tidak ingin menunggu hingga besok pagi. Aku ingin pulang sekarang juga." Dimitri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku sungguh tak mengerti mengapa kau kesal. Kita menginap semalam di sini dan tak ada salahnya dengan itu kan? Besok pagi, kita akan kembali ke mansion jika itu yang kau inginkan." "Oh God, haruskah mengatakan ini berkali-kali padamu, sayang? Mengertilah dan jangan kekanakan." Talia tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan kemudian berjalan menuju kamar tidur di lantai atas, meninggalkan Dimitri sendirian di ruang tamu. "Baby, tunggu." Dimitri mengejar Talia namun akhirnya berhenti. Dia tak ingin meneruskan perdebatan ini dan setidaknya kini Talia sudah mau tidur di sana. Dimitri tahu, berdebat lebih lanjut hanya akan membuat situasi semakin buruk dan dia merasa lelah malam ini. Malam itu, Talia memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Ia merasa kesal dan marah, merasa bahwa Dimitri tidak memahami perasaannya. Di kamar yang gelap, ia memeluk bantal erat-erat, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. Di kamar lain, Dimitri tak langsung tidur. Ia merenungkan perdebatan mereka, merasa bersalah karena membuat Talia kesal. Namun, dia tahu bahwa keputusan untuk tetap tinggal di rumah peternakan adalah yang terbaik untuk malam itu. Saat malam semakin larut, suara angin yang bertiup di luar jendela menjadi satu-satunya suara yang menemani mereka berdua. Waktu seolah bergerak lambat, dan kesunyian yang mencekam membuat mereka semakin merasakan jarak yang tercipta karena ketidaksepakatan itu. "Dia menyebalkan sekali. Apa susahnya pulang malam ini?" gerutu Talia sembari menatap ke langit-langit kamar. Talia kemudian terdiam lama hingga beberapa menit. "Ada apa dengan moodku yang berantakan beberapa hari ini?" gumam Talia bingung ketika menyadari bahwa moodnya bermasalah. Sementara di kamar lain, Dimitri sudah tertidur pulas akhirnya karena sudah sangat lelah setelah perjalanan jauh ditambah dengan pekerjaannya di kantor sangat banyak tadi. Talia beranjak dari ranjangnya dan kemudian keluar dari kamarnya. Dia mencari Dimitri ke kamar lain, namun ketika melihat Dimitri tertidur pulas dan seperti tanpa beban, itu semakin membuat Talia kesal karena merasa Dimitri seakan tak memikirkan Talia. Pagi itu, sinar matahari pagi menerobos jendela, menandai awal yang baru bagi Talia dan Dimitri. Setelah drama perdebatan mereka semalam di rumah peternakan, suasana terasa sedikit canggung. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan hening, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Talia merasa bersalah atas sikap kekanakannya semalam, sementara Dimitri hanya ingin kembali ke kota dan mencoba memperbaiki suasana hati mereka berdua. Saat mereka berkendara kembali ke kota, Talia akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Hani, aku minta maaf atas sikapku semalam. Aku tahu aku bersikap kekanak-kanakan dan emosional. Aku tidak seharusnya egois seperti itu." Dimitri menoleh sejenak, tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, kita semua punya momen buruk. Yang penting kita bisa belajar dari momen itu."
Dimitrei kemudian mengecup bibir Talia. Talia memeluk Dimitrei dari samping. "I love you." Talia merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dimitrei tadi. Ia tahu bahwa mereka masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan, tetapi setidaknya permintaan maafnya sudah disampaikan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di mansion. Mansion itu berdiri megah di tengah kebun yang luas, memberikan kesan kedamaian dan ketenangan. Pelayan membawa barang-barang mereka masuk, mencoba melanjutkan kehidupan normal mereka seperti biasanya. Sibuk dengan aktivitas masing-masing, mereka berusaha menghilangkan sisa-sisa ketegangan dari perdebatan semalam. Dimitrei kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda, sementara Talia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membaca di perpustakaan rumah. Namun, rasa tidak nyaman dalam mood Talia tidak hilang begitu saja. Ada sesuatu yang aneh yang dia rasakan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Siang harinya, ia memutuskan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter tanpa memberitahu Dimitrei. Talia memasuki rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia selalu menjaga kesehatannya dengan baik, tetapi akhir-akhir ini ia merasa ada yang tidak beres. Setelah mengisi formulir dan menunggu beberapa saat, dia dipanggil masuk ke ruang dokter. Dokter Lisa, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, menyambut Talia. "Apa yang bisa kami bantu, Nyonya?" Talia menjelaskan gejala yang dirasakannya, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mungkin ada sesuatu yang salah. "Tapi, aku yakin ini bukan karena kehamilan, dokter. Jadwal menstruasiku masih lancar seperti biasanya." Dokter Lisa mendengarkan dengan seksama, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan. Setelah itu, ia mengajak Talia duduk kembali. "Nyonya, dari hasil pemeriksaan awal, tidak ada yang terlihat serius dan memang benar kau tidak hamil. Namun, kita perlu melakukan beberapa tes lebih lanjut untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kau akan kualihkan ke psikiater. Tapi ini bukan berarti kau sakit jiwa," kata Dokter Lisa dengan nada tenang agar Talia tak panik. Talia mengangguk, merasa sedikit lega tapi tetap cemas. "Baik, dokter, aku akan menemui psikiater." Meskipun dia terlihat tenang, namun sepertinya dia tetap saja khawatir dengan apa yang terjadi pada dirinya. 2 jam kemudian, Talia bertemu dengan Dokter Brady, sang psikiater. Setelah berkonsultasi, dokter pun akhirnya mulai bisa mendiagnosis penyakit Talia. Siklotimia. Ya, itu diagnosa yang kudapatkan mengenai kondisi mentalmu yang mempengaruhi mood swing yang kau rasakan. Dokter menjelaskan. "Apakah itu berbahaya?" Talia sedikit panik. "Tidak, ini hanya berpusat pada masalah mood saja. Tapi tetap harus diperbaiki dan diobati agar tak menjadi komplikasi." "Apa penyebab penyakit ini?" "Aku merasa selalu hidup sehat dan tak pernah bermasalah. Aku pun tak pernah minum obat-obat sembarangan. Ini bisa terjadi karena genetik, dan mungkin pola tidur yang buruk. Mungkin ada yang kau pikirkan hingga secara tak sadar mempengaruhi pola tidurmu," papar dokter. Talia kemudian terdiam sejenak lalu mengangguk. "Ya, kau benar, pola tidurku sedikit buruk meskipun terlihat tak ada masalah. Aku ingin sekali bisa cepat hamil, dan mungkin itu membuatku tak sadar telah mengacaukan pikiranku. Mungkin kau bisa konsultasi ke dokter kandungan dan memeriksakan rahimmu agar kau lebih tenang." Talia pun mengangguk mengerti. Setelah berkonsultasi panjang pada psikiater, Talia merasa sedikit lega. Namun, hatinya masih berat dengan kecemasan yang belum tuntas. Ia memutuskan untuk melanjutkan harinya dengan mengunjungi dokter kandungan. Baginya, menyelesaikan semua masalah kesehatan dalam 1 hari adalah cara terbaik untuk mengembalikan ketenangan batinnya dan mencegah moodnya memburuk. Talia tiba di area ruangan praktek dokter kandungan dengan perasaan campur aduk. Ia berharap agar kunjungan kali ini bisa memberikan kepastian dan solusi bagi keinginannya untuk segera hamil. Setelah beberapa saat menunggu, nama Talia dipanggil, dan ia pun masuk ke ruang periksa. Dr. Elina, seorang spesialis kandungan yang sudah lama dikenal reputasinya, menyambut Talia dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Nyonya. Apa yang bisa aku bantu hari ini?" Talia duduk dan menjelaskan kekhawatirannya.
Dokter Elina mendengarkan dengan seksama, kemudian mulai melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa menit yang penuh dengan ketegangan, Dokter Elina menyelesaikan pemeriksaannya dan mengajak Thalia duduk kembali. "Nyonya, dari hasil pemeriksaan, rahimmu sebenarnya dalam kondisi yang baik. Memang ada sedikit kelemahan, tetapi itu bukan sesuatu yang serius dan bisa diatasi dengan perawatan yang tepat," kata Dokter Elina dengan nada menenangkan. Thalia merasa sedikit lega mendengar kabar itu, tetapi ia masih ingin tahu lebih lanjut. "Apa yang harus aku lakukan, dokter? Aku sangat ingin segera hamil. Dan keinginan ini bahkan sudah membuatku terdiagnosa siklotimia karena mengganggu tidurku." Dokter Elina tersenyum dan mengambil beberapa lembar resep. "Aku akan meresepkan obat penyubur untukmu. Obat ini akan membantu memperkuat rahim dan meningkatkan peluangmu untuk hamil. Selain itu, aku juga menyarankan untuk menjaga pola makan sehat dan menghindari stres berlebihan. Keseimbangan hormon sangat penting untuk kehamilan yang sehat." Thalia menerima resep itu dengan lega, merasa optimis. "Terima kasih, dokter. Aku akan mengikuti semua saranmu." Setelah menyelesaikan kunjungan ke dokter kandungan, Thalia pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa bahwa langkah-langkah yang diambilnya hari itu telah memberikan kepastian dan harapan baru. Saat tiba di rumah, Dmitri menyambutnya dengan wajah tegang karena Thalia tak pamit pada dirinya tadi hingga pulang sampai malam. "Kau kemana saja dan kenapa tak memakai sopir? Apa kau ingin berdebat lagi denganku?" tanya Dmitri. Thalia tertegun sejenak dan menahan emosinya yang juga mulai terpancing karena nada bicara Dmitri yang sedikit keras. "Katakan, kemana kau tadi?" Dmitri mulai membentak. "Aku ke dokter." Jawaban Thalia membuat Dmitri terpaku dan wajahnya berubah khawatir. Dmitri menghampiri Thalia dan menangkup wajah cantiknya yang tampak sendu. "Ada apa? Kau sakit?" Thalia mengangguk. "Aku merasa ada yang salah denganku karena moodku yang naik turun. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter." "Apa kata dokter?" Lalu Thalia mulai menceritakan semua konsultasi yang tadi dia lakukan dengan 3 dokter yang berbeda. Dmitri kemudian memeluk Thalia dengan perasaan tak menentu. "Aku tak memaksamu untuk hamil, baby. Bahkan jika kita hanya berdua saja, aku akan selalu bersamamu. Aku tak mau kau sakit karena aku." "Tidak, ini bukan karenamu. Aku terlalu overthinking." Dmitri semakin memeluk erat Thalia. "I love you so much. Kau adalah segalanya bagiku dan aku tak ingin kau mengalami hal buruk. Maafkan aku. I love you too. Terima kasih sudah mencintaiku sedalam ini. Tapi aku ingin memberikan anak untukmu karena rasa cintaku padamu. Dan aku akan berusaha untuk itu," sahut Thalia dengan suara lirih.